Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Maimuna dengan NIM 1S1200021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi, yaitu yang pertama, treat, kedua, penjadwal CPU dalam mata kuliah sistem operasi. Nah, langsung saja untuk materi pertama, yaitu treat. Treat merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari treat_id, program counter, register set, dan stack. Sebuah treat berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan treat lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Treat juga sering disebut lightweight proses. Nah, bisa kita lihat ada gambar di samping. Nah, ini yang disebut treat. Keuntungan dari treat. Keuntungan dari program yang multi-threading terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi yang panjang kepada pengguna. Umpamanya, sebuah treat dari web browser dapat melayani permintaan pengguna sementara treat lain berusaha menampilkan gambar. 2. Berbagi sumber daya. Treat berbagi memori dan sumber daya dengan treat lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa treat yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Nah, untuk keuntungan yang ketiga yaitu ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan treat, karena treat terbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch treat. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan treat dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan treat. Keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiproses, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas proses yang berbeda. Pada arsitektur proses tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu, atau satu satuan waktu pada CPU, biasa disebut time slice atau kuantum. Selanjutnya, thread pengguna dan kernel. Yang pertama, thread pengguna. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka thread pada tingkatan pengguna. Pustaka menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level thread, maka semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Oleh karena itu, thread pengguna biasanya dapat cepat dibuat dan dikendalikan. Contoh pustaka thread pengguna ialah POSIX threads, match threads, dan Solaris threads. Kedua yaitu thread kernel. Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel speech. Karena pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Keuntungannya adalah thread diatur oleh kernel. Karena itu, jika sebuah thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Keuntungan lainnya adalah pada lingkungan multiproses, kernel dapat menjawab thread-thread pada proses yang berbeda. Contoh sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows NT, Solaris, dan Digital Unix. Nah, untuk model multithreading tersebut ada 3.
Yang pertama, model many to one. Model many to one memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Bisa kita lihat pada model many to one itu seperti ini gambarnya. Lanjut untuk model kedua yaitu model one to one. Model one to one memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, model many to many. Model many to many mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Nah, di sini ada terdapat contoh gambarnya, bisa kita lihat bersama. Selanjutnya, cancellation. Thread cancellation adalah tugas untuk memberhentikan thread sebelum ia menyelesaikan tugasnya. Thread yang akan diberhentikan disebut target thread pemberhentian. Target thread dapat terjadi melalui dua cara yang berbeda. Yang pertama, asynchronous cancelling. Suatu thread seketika itu juga memberhentikan target thread. Kedua, deferred cancelling. Target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Nah, untuk thread ada thread pool. Thread pool as adalah cara kerja dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools. Keuntungan thread pools yang pertama, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru dibuat. Kedua, thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konkuren. Selanjutnya, thread specific data. Thread specific data, thread yang dimiliki oleh suatu proses memang berbagi data, tetapi setiap thread mungkin membutuhkan duplikat dari data tertentu untuk dirinya sendiri dalam keadaan tertentu. Data ini disebut thread specific data. Nah, materi kedua yaitu penjadwal CPU. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer. CPU scheduling sangat penting dalam menentukan performance sebuah komputer karena mengatur alokasi resource dari CPU untuk menjalankan proses-proses di dalam komputer. CPU scheduling merupakan suatu konsep dasar dari multiprogramming. Karena dengan adanya penjadwalan dari CPU itu sendiri, maka proses-proses tersebut akan mendapatkan alokasi resource dari CPU. Selanjutnya, siklus burst CPU mendatar M-K. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Pengeksekusian dari proses tersebut terdiri atas siklus CPU eksekusi dan M-K wait. Durasi dari CPU bus ini telah diukur secara ekstensif, walaupun mereka sangat berbeda dari proses ke proses. Bisa kita lihat gambar pertama yaitu siklus burst. Lalu untuk pada gambar kedua yaitu diagram burst. Seperti kita lihat di sini. Untuk warna merah itu CPU burst dan untuk biru itu input output burst. Selanjutnya gambar ketiga yaitu burst. Di sini bisa kita lihat dari angka 40 ke 100, lalu turun ke 40. Selanjutnya, dispatcher. Komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU andalan dispatcher. Dispatcher adalah model yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang fungsinya adalah yang pertama, switching context. Kedua, switching to user mode. Ketiga, lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Dispatcher seharusnya secepat mungkin. Dispatch latency adalah waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain. Kedua, penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketiga proses dalam keadaan. Yang pertama, berubah dari running ke waiting state. Kedua, berubah dari running ke ready state.
Ketiga, berubah dari waiting ke ready. Dan terakhir, 4 terminates. Penjawalan nomor 1 dan 4 bersifat non-preemptive, sedangkan lainnya preemptive. Dalam penjadwalan non-preemptive, sekali CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diganggu. Penjadwalan model seperti ini digunakan oleh Windows 3.x. Windows 95 telah menggunakan penjadwalan preemptive. Penjadwalan preemptive. Semua proses yang ada dalam antrian ready atau siap harus dikerjakan oleh CPU. CPU sendiri harus memilih salah satu proses yang akan dikerjakan dalam satu waktu. Pemilihan tersebut dilakukan oleh source time scheduler dan proses yang dipilih akan dieksekusi dalam CPU dalam satu waktu. Penjadwalan preemptive 131 yang telah ditentukan oleh scheduler. Sedangkan untuk penjadwalan non-preemptive, yaitu penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya pertama, berjalan dari running state sampai waiting state. Kedua, dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan, atau proses tidak interrupted. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu, karena tidak memerlukan perangkat keras khusus atau misalnya timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjadwalan preemptive. Di sini kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu non-preemptive versus preemptive. Untuk non-preemptive itu ada P1 dan P2. Untuk P1 artinya tidak bisa diinterrupt. Sedangkan untuk preemptive itu ada P1, P2, dan P1. P1 itu mulai, P2 itu ready. Sini P2 bisa interrupted P1, sedangkan P1 meneruskan kembali. Kriteria penjadwalan. Kriteria yang digunakan dalam menilai adalah yang pertama, CPU utilization. Kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan menggunakan range dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya, ia mempunyai range dari 40 sampai 100%. Kedua, throughput. Salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, throughput bisa menjadi salah satu kriteria penilaian, di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Ketiga, turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah beberapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang, lama pengeksekusian sebuah proses sangat tergantung dari hardware yang dipakai. Namun, kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Keempat, waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut, atau M-K. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di penjadwalan non-preemptive 132 antrian ready. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Kelima, response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Sering sebuah proses dapat memproduksi atau di awal dan dapat meneruskan hasil yang baru sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke pengguna. Ukuran lain adalah waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan. Ini disebut response time, yaitu waktu yang memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.